Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali dengan hidup sehat bersama Luqman Effendi. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang 5 akibat yang akan diterima, yang akan terjadi pada saudara-saudara kita yang tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Tentu mudah-mudahan tidak terjadi pada seluruh pemirsa semua yang menonton video ini, ya. Dan kalaupun itu terjadi, mudah-mudahan menjadi pengingat, ya, supaya kita lebih bisa melakukan introspeksi untuk terus bersyukur. Saudara-saudaraku, bersyukur sudah kita sampaikan adalah salah satu kunci kebahagiaan dalam hidup. Namun tanpa disadari, terkadang kita terjebak dalam perasaan kurang bersyukur yang justru membuat hidup terasa berat. Maka di podcast ini mari kita coba kenali beberapa tanda bahwa seseorang itu mungkin kurang bersyukur. Hal ini supaya kita lebih peka, kita lebih sensitif terhadap diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita. Siapa tahu kita dan juga teman-teman kita ada yang memiliki ciri-ciri ini dan menjadi pengingat kita untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi. Tentu dalam konteks ini adalah kembali menjadi orang-orang yang bersyukur. Setidaknya ada 7 ciri orang yang kurang bersyukur atas segala nikmat yang dimilikinya, sebagaimana ditulis oleh Gayuh Tri Pinjungwati dari female.com, femela.com. Yang pertama, menurut Gayuh, ciri yang pertama dari orang yang kurang bersyukur adalah selalu mengeluh tentang hal kecil. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita di mana saja, ya, kadang-kadang kita selalu ketemu ada saja hal-hal yang terus dikeluhkan. Dari mulai cuaca, pekerjaan, hingga hal-hal sepele yang lainnya. Mungkin hal ini menunjukkan bahwa dia kurang bersyukur atas apa yang dimiliki. Mengeluh memang hal yang manusiawi tentu, ya, setiap orang pasti ada mengeluh. Tetapi kalau terlalu sering, ini bisa menjadi tanda bahwa kita belum sepenuhnya menghargai hal-hal baik yang ada dalam hidup kita ini. Ya, mari kita berusaha untuk tidak mudah mengeluh. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua dari orang-orang yang kurang bersyukur atas segala nikmat yang dimilikinya adalah fokus apa yang tidak dimiliki. Jadi seseorang yang kurang bersyukur cenderung untuk lebih suka memikirkan apa yang belum mereka punya, ya, dibandingkan mensyukuri apa yang sudah ada. Alih-alih merasa cukup dengan apa yang sudah didapatkan, ya, mereka terus mencari kekurangan dalam hidupnya. Misalnya sudah memiliki pekerjaan yang baik, tapi masih saja iri melihat orang lain yang gajinya lebih tinggi. Makanya kita diminta untuk jangan suka membanding-bandingkan gaji. Membanding-bandingkan gaji adalah tanda bahwa hidup kita tidak bahagia. Atau sudah punya keluarga yang bahagia, tapi merasa kurang puas karena ingin lebih dari yang sudah ada. Tentu semua orang kan ingin yang terbaik, ya, tetapi istilah orang itu kita boleh terus berharap, berdoa kepada Allah untuk yang paling bagus, ya, tetapi kita juga harus menginjak ke bumi, ya. Jadi istilahnya hidup itu, ya, kita sekali-kali kita harus melihat yang di atas, sekali-kali aja, tetapi mari kita juga coba segera lihat yang di bawah, yang berpijak di bumi, ya.
hidup kita tidak di awang-awang, tetapi kita sekarang ada di bumi. Ya. Kemudian yang ketiga ya, ciri yang ketiga dari orang yang kurang bersyukur adalah susah melihat hal positif dalam situasi sulit. Kita semua pasti pernah mengalami masa sulit, namun orang yang bersyukur akan berusaha melihat sisi positif dari setiap situasi. Ya. Ketika kita gagal, maka kita akan dengan mudah dan dengan keikhlasan hati mengatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi gagal itu seperti apa, berhasil itu seperti apa. Sering dikatakan kita itu berhasil adalah ketika kita sudah meninggal. Bagaimana kita itu meninggal, itulah keberhasilan kita. Saat ini kita masih terus dalam konteks ujian, sehingga kita jangan sombong, ya, juga jangan congkak, ya, karena kita tidak tahu pada akhir hidup kita seperti apa. Ya, jadi salah ciri orang yang kurang bersyukur adalah susah melihat hal positif dalam situasi sulit. Ya. Kemudian yang keempat ya, ciri orang yang kurang bersyukur adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita harus membandingkan ya, tetapi bukan tiap hari kita bandingin terus ya. Perbandingan sosial adalah musuh kebahagiaan. Orang yang kurang bersyukur cenderung selalu membandingkan hidup mereka dengan orang lain, terutama hal yang terlihat lebih baik. Misalnya melihat teman yang lebih sukses, lebih bahagia, atau punya lebih banyak hal materi dan merasa minder karenanya. Padahal membandingkan diri terus-menerus hanya akan membuat kita merasa kurang dan tidak bahagia. Ya. Kemudian yang kelima ya, ciri orang yang kurang bersyukur akan menganggap hal baik sebagai hal biasa. Seseorang yang kurang bersyukur sering kali menganggap hal-hal baik dalam hidupnya sebagai sesuatu yang biasa dan tidak perlu dihargai. Misalnya memiliki pasangan yang selalu mendukung, tetapi menganggap itu sebagai kewajiban dan tidak lagi melihatnya sebagai anugerah. Atau ketika tubuh kita sehat, kita malah lupa bahwa kesehatan adalah hal yang sangat berharga. Padahal hal-hal seperti itu seharusnya kita bisa menjadi alasan untuk kita bersyukur. Ya. Jadi mari kita terbiasa untuk melihat hal-hal kecil itu untuk kita syukuri. Ya. Jangan menganggap hal yang biasa. Selalu ada yang luar biasa pada setiap manusia. Ya. Orang sering mengatakan bahkan jadikanlah kelemahanmu itu sebagai kelebihanmu. Ya, jadikanlah kelemahanmu sebagai kelebihanmu. Jangan dimaknai secara vulgar ya. Itu adalah kata-kata hiasan yang untuk mendorong kita supaya kita betul-betul terus berusaha bersyukur. Ya. Kemudian yang keenam adalah tanda atau ciri orang yang kurang bersyukur adalah kurang menghargai usaha orang lain ya. Orang yang kurang bersyukur seringkali juga kurang menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang lain untuk mereka. Misalnya ketika sahabat, keluarga atau pasangan melakukan sesuatu yang baik, mereka tidak meresponnya dengan rasa terima kasih atau apresiasi. Hal ini bisa membuat hubungan dengan orang lain jadi renggang. Karena kita tidak menunjukkan rasa syukur dan menghargai usaha orang tersebut ya. Sehingga memang salah satu ciri orang bersyukur ya, kita harus sering-seringlah kita mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih gitu ya. Ada satu ilustrasi yang disampaikan oleh Cak Nun ya, MH Ainun Najib ya, ketika dalam satu pertemuan ya, kemudian ketika dia mengucapkan salam, maka di antara yang menjawab salam kan macam-macam ya. Ada yang mungkin nggak lupa menjawab salamnya, ada yang pelan-pelan sekali gitu ya. Sehingga dia terima kasih kepada yang sudah menjawab salam dengan keras, begitu semangatnya. Gitu ya. Terima kasih juga kepada yang saking khusyuknya menjawab salam sehingga sampai tidak terdengar gitu ya. Jadi itulah intinya bahwa kita terus mengucapkan terima kasih sebagai apresiasi kepada orang lain ya, jangan kurang menghargai usaha orang lain. Dan yang terakhir ya, ciri orang yang kurang bersyukur adalah merasa hidup yang tidak adil.
Perasaan hidup tidak adil juga bisa menjadi tanda bahwa seseorang kurang bersyukur. Mereka sering merasa hidup memberikan lebih banyak ujian kepada mereka dibandingkan orang lain, tanpa melihat betapa banyak orang lain juga berjuang dengan cara mereka masing-masing. Hal ini bisa membuat kita terjebak dalam perasaan negatif dan sulit merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi itulah saudara-saudaraku, tanda-tanda, ciri-ciri yang berkenaan dengan kurangnya rasa bersyukur. Tentu tanda-tanda ini bukan berarti kita harus menyalahkan diri sendiri jika sesekali merasakannya. Wajar kok kalau sesekali merasa tidak puas. Namun dengan lebih sadar dan peka terhadap tanda-tanda ini, kita bisa melatih diri untuk lebih bersyukur dalam hidup. Setiap langkah kecil untuk mensyukuri hal-hal baik yang kita miliki akan membawa kita pada kebahagiaan yang lebih besar. Jadi mari kita melihat sisi positif dari hidup dan selalu bersyukur. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.